Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Puluhan ribu kaki di bawah tanah, ada gua raksasa, dan sungai lava selebar puluhan mil yang telah mengalir dengan cepat melintasi gua. Lebih dari puluhan ribu pria tinggi dan kuat, yang memiliki tanda budak di antara alis mereka, berdiri di samping sungai-sungai lava itu dengan tubuh mereka terbuka, dan mengambil cairan logam panas yang menggelang dari sungai-sungai lava itu dengan sendok khusus dan besar. Cairan logam, yang bersinar dengan cahaya yang menusuk mata, tanpa henti mengalir ke beberapa tungku peleburan raksasa yang terletak puluhan mil jauhnya, bersama dengan beberapa saluran logam khusus. Tungku berbentuk aneh melayang di udara. Di tanah di bawah tungku, ada lubang-lubang api dengan radius beberapa kaki, dari mana, pilar api cian yang telah diubah dari api bumi, berasal dari area terdalam inti bumi, dan menyembur keluar dari tanah. Pilar-pilar api seperti padat itu terus menahan tungku itu di udara. Dari waktu ke waktu, bola cairan paduan yang dicampur dengan beberapa jenis cairan logam yang berbeda sesuai dengan persentase tertentu, akan terbang keluar dari tungku, jatuh dengan berat di atas meja tempa yang jauh dari tungku, sambil memunculkan percikan api dalam jumlah besar. Puluhan ribu meja tempa ditempatkan secara teratur dalam barisan, dan beberapa pria pendek namun sangat kuat dan berotot berdiri di samping setiap meja tempa. Semua orang kuat ini melambaikan palu logam berukuran berbeda dan dengan cepat memukul cairan paduan itu di atas meja tempa sendirian dengan dentang keras, perlahan-lahan menempa cairan paduan menjadi bentuk kasar dari semua jenis senjata. Parang, pedang, anak panah, busur silang, baju besi dan perisai, semua jenis alat berskala besar dan senjata berbentuk kasar akibatnya akan dibawa ke area gua yang lebih dalam dan ditempatkan secara teratur di serangkaian gua kecil seperti sarang lebah dari sekelompok makhluk yang memiliki sosok pendek dan kecil, dan telah berlarian di dalam gua. Gua bawah tanah ini adalah gudang senjata raksasa. Nyala api dan tungku, panas yang luar biasa menguasai segalanya di gua ini. Sekelompok besar prajurit klan Jia bersenjata lengkap berjalan di sekitar gua, begitu budak-budak pekerja keras itu menunjukkan terak atau melakukan gerakan terlarang, pukulan yang mengerikan akan diberikan kepada mereka, bahkan lebih buruk lagi, mereka akan langsung dilemparkan ke sungai lava dan dibakar hidup-hidup. Disa telah berganti pakaian kasual, dan dipandu oleh makhluk berbentuk pendek dan kecil, sambil mengerutkan kening berjalan ke gua besar ini. Setelah berjalan di sepanjang jalur spiral di dinding gua, di bawah cahaya aneh yang terus berubah di gua, untuk beberapa saat, Disa dan makhluk pembimbing akhirnya berjalan ke pintu berbentuk persegi di depan sebuah gua kecil, yang terletak di atas gua. Dua gadis muda yang cantik dan anggun tersenyum mendorong pintu terbuka untuknya, tepat setelah itu, embusan udara dingin mengembang keluar dari pintu, membuat Disa, yang merasa sangat panas dan kering, langsung gemetar karena kedinginan. Suara tawa aneh datang dari dalam gua kecil, diikuti dengan itu, suara kecil dan tajam perlahan berkata, "Tamu terhormatku, silakan masuk, cepat masuk, jangan biarkan udara yang sangat panas masuk ke dalam sini. Budak-budak sialan itu, bau-bau busuk dari tubuh mereka membunuhku." Disa berjalan ke gua kecil dengan cepat. Setelah koridor panjang ratusan zang, ruang yang luas dan terang muncul. Ini adalah ruangan yang dirancang dengan baik, yang memiliki radius ratusan zang, semua dekorasi di ruangan itu sangat indah dan mewah. Lantai ruangan diaspal dengan bulu tebal hewan langka, permadani yang indah dan mewah digantung di keempat dinding, tidak ada lampu di ruangan itu, sebaliknya, ribuan mutiara bercahaya berukuran berbeda telah bertatahkan di langit-langit, cahaya seputih salju yang dipancarkan dari mutiara bercahaya itu telah menerangi ruangan dengan terang. Di tengah ruangan, seorang pria tua yang gemuk berdiri di belakang meja yang dibuat dengan indah yang terbuat dari karang merah, dengan kaki disilangkan, pria tua itu tampaknya dengan cepat menulis sesuatu di buku rekening yang tebal. Melihat Disa datang, pria tua itu meletakkan pena dan menutup buku rekening, sambil tersenyum mengulurkan tangannya ke arah Disa, sementara itu, dia mulai berbicara. "Disa, aku ingat terakhir kali aku melihatmu lebih dari 530 tahun yang lalu, pada upacara ulang tahun kakekmu.
Aku telah mendengar bahwa kamu telah melakukannya dengan cukup baik selama bertahun-tahun ini, nak, telah mendapatkan banyak uang dariku, lihat budak-budak di bawah sana, setengahnya dibeli dari Blood Fangmu, membuatku cukup mahal. Ketika pria tua itu mengucapkan beberapa kata, cukup banyak uang, lampu hijau serakah dengan cepat melintas di pupil matanya, di wajahnya yang bulat dan gemuk, 5 mata terbuka sama sekali. Klan Yu Klan memiliki 3 mata, klan Jia memiliki 4 mata, dan di wajah pria tua ini ada 5 mata. Terlepas dari sepasang mata yang posisinya mirip dengan orang biasa, dan sepasang mata lain terletak di bawah alisnya, dan di area di bawah tengah alisnya dan di atas hidungnya, mata tegak yang lebih besar dari 4 mata lainnya bersinar terang. Di dalam mata tegak pria tua itu, simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya berkedip dan bergerak cepat, membentuk formasi simbol mantra yang berbeda. Dari waktu ke waktu, garis-garis rumit yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di matanya yang tegak, dan membentuk semua jenis senjata atau alat berbentuk aneh sendirian dengan simbol-simbol mantra itu. Tuan, saya butuh uang, Disa berdiri di depan pria tua itu dan langsung ke intinya, saya membutuhkan sejumlah besar uang yang akan cukup bagi saya untuk membangun kembali taring darah yang lebih kuat, dan mempekerjakan sekelompok pembunuh elit Shadow Devil. Membangun kembali taring darah, kata pria tua itu sementara kelima pupilnya berkedip cepat, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, beberapa waktu yang lalu, kakakmu dikirim ke taring darah, bukan? Saya harus mengatakan bahwa Di Luo sangat berbakat dengan wanita, tetapi dalam aspek lain, dia terlalu muda. Kamu bilang kamu ingin membangun kembali taring darah, apakah itu berarti Fang darah telah dimusnahkan? Nah, hal-hal semacam ini tidak jarang terjadi di gurun itu, terjadi setiap tahun pada keluarga-keluarga kecil yang bernasib buruk, yang terutama melakukan bisnis perdagangan budak, kata pria tua itu sambil tersenyum menatap Disa, yang memiliki wajah yang sangat gelap, tapi, aku tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi pada taring darah, yang dimiliki oleh keluarga keluarga cabang paling kuat dari keluarga Disi. Disa tiba-tiba membuka ereksi di antara alisnya, di dalam mata itu, embusan asap hitam tampaknya perlahan berputar di dalam pupilnya. Cahaya yang dipancarkan dari mutiara bercahaya dengan cepat meredup seolah-olah semua cahaya telah diserap oleh mata tegak Disa, bahkan udara di dalam ruangan menjadi jauh lebih dingin dari sebelumnya. Bersamaan dengan suara mendesis, 8 siluet transparan tiba-tiba muncul di samping pria tua itu, mengikuti serangkaian suara kecil yang dibuat oleh kekuatan yang bentrok satu sama lain, 8 prajurit klan Yu bersenjata lengkap dengan cepat muncul dari udara, dan melindungi pria tua di belakang. Berhenti sejenak, Disa perlahan menutup mata tegak di antara alisnya. Pria tua itu kemudian tersenyum melambaikan tangannya dan berkata dengan damai, jangan gugup, saya selalu rukun dengan keluarga Disi, oleh karena itu, saya percaya bahwa Jenderal Disa tidak akan membuat saya, seorang lelaki tua, merasa malu. Yah, kecuali mulai sekarang, seluruh keluarga Disa bersedia untuk tidak pernah mendapatkan satu pun senjata berkualitas tinggi dari klan Xiu saya pikir Jenderal Disa pasti akan baik kepada saya. Petik 2. Disa sedikit membungkuk kepada pria tua itu, menunjukkan permintaan maaf atas gerakan impulsifnya kepadanya, lalu berkata dengan tenang, saya akan berjanji dengan kekuatan yang sekarang berada di bawah komando saya, dan semua penghasilan kami dalam 100 tahun ke depan, untuk meminjam uang yang saya butuhkan dari Anda. Pria tua itu berdiri dengan gembira. 10 jarinya yang putih, lembut dan halus, yang bahkan lebih halus dan halus daripada jari-jari seorang gadis berusia 16 tahun, mulai berkedip-kedip dengan cepat. Pada saat yang sama, dia berkata dengan nada bersemangat, semua pendapatan kekuatan utama bulan darah, selama 100 tahun. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar, jadi, tidak peduli berapa banyak yang kamu butuhkan, aku akan meminjamkan kepadamu. Berhenti sejenak, pria tua itu kemudian melirik Disa dengan waspada dan melanjutkan, meskipun saya memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Disa, bagaimanapun juga, hubungan dan bisnis benar-benar berbeda, jika Anda mengambil 9 dari saya, Anda harus mengembalikan 15, ditambah bunga majemuk. Ini adalah aturan, kita tidak akan pernah bisa mengubah aturan. Oh, dan, mulai sekarang, semua senjata dan baju besi yang dibutuhkan pasukanmu, kamu harus membeli dariku, ini juga aturan, aku yakin kamu akan mengerti.
Tetap diam beberapa saat, Disa mengangguk dan berkata dengan suara dingin, "Kesepakatan. Dan Tuan, saya tahu bahwa Anda cukup dekat dengan iblis bayangan, tolong hubungi pemimpin mereka untuk saya." Pria tua itu tersenyum dan sedikit membusungkan dadanya. Pemimpin iblis bayangan, adalah aku. Jenderal Disa tersayang, misi seperti apa yang Anda miliki untuk kami? Bunuh untukku. Disa menatap pria tua itu dengan kaget untuk waktu yang cukup lama, lalu berkata dengan suara yang penuh kebencian. "Kecil Southern Wastelen, aku ingin dia mati dengan cara yang sangat menyedihkan." Raungan bergema seperti naga datang dari jauh, menyebabkan hutan lebat yang mengelilingi lembah sungai dingin bergetar hebat. Deretan pohon yang menjulang tinggi tumbang satu demi satu, jelas, beberapa makhluk raksasa mendekati lembah di seberang hutan. Tanah sedikit bergetar, mengirim batu bulat kecil ke atas dan menabrak dinding pagar, dan menciptakan suara keras. Ji Hao dan yang lainnya berdiri di dinding pagar, menatap kaget pada 3 spanduk pertempuran yang memiliki totem berbeda yang dilukis di atasnya. Mengapa ular bau dari klan ular air hitam ini muncul di sini? Teriak Ji Zuo dengan marah. Menurut berita dari Gunung Hitam Emas, klan kami telah mendorong medan pertempuran ke wilayah mereka sejauh ribuan mil, membuat mereka mundur berulang kali. Bagaimana mereka bisa muncul di sini dan menyerang lembah sungai dingin? "Kakek, aku sudah sedikit muak dengan Jisoo dan Jiangbo," kata Ji Hao dengan suara dingin sambil mengutak-atik tablet yang telah didorong ke tangannya oleh Man-Man sebelum dia pergi. "Saya pikir kita harus membunuh Jisoo dan menjadikan Aba sebagai pemimpin prajurit klan Gagak Api lagi, jika tidak." Sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, Jisia menamparkan kepalanya dengan keras. Dan berkata, "Kamu anak nakal, kalau tidak apa. Jisoo telah mengikuti aturan leluhur kita dan mendapatkan posisi ini. Apa yang Anda bicarakan? Musuh-musuh di luar sana, mengapa mereka ada hubungannya dengan Jisoo? Aba, jauh di lubuk hatimu, apakah menurutmu ini tidak ada hubungannya dengan Jisoo?" Kata Ji Hao dengan tenang, dia tidak berhenti mengutak-atik tablet. Jisia tidak menanggapi kali ini, Ji Zuo juga tidak mengatakan apa-apa. Melihat 3 spanduk pertempuran yang melayang di udara, wajah keduanya sangat gelap. Wajah Ji Zuo dan Jisia berkedut intens setiap kali mereka melihat lampu merah yang akan berkedip di tablet dari waktu ke waktu, yang dipegang di tangan Ji Hao, dan mewakili status Man-Man. Kekuatan tablet ini bisa membunuh seorang senior magus dengan 1 tembakan. Dan orang itu, yang diwakili oleh tablet ini, adalah masalah besar yang bahkan tidak dapat digambarkan. Belum lagi klan Gagak Api, 100, bahkan jika 1000 klan Bifang menggabungkan kekuatan mereka, mereka masih tidak akan dapat bertahan dari perintah sederhana dari pria itu. Dengan temperamen Man-Man, dan persahabatan antara dia dan Ji Hao, jika Ji Hao hanya bertanya, klan Bifang pasti akan musnah dari gurun selatan. Petik 2 tanda seru petik 2. Ji Zuo tiba-tiba menggeram karena depresi, tidak ada yang tahu apakah dia mengutuk Jisoo, atau musuh di luar lembah di hutan lebat. Suara retak cabang tidak pernah berhenti. Segera, seekor kura-kura air bertanduk raksasa, dengan tergum hitam puluhan zang dalam radius, yang ditutupi duri tebal dan tajam, menghancurkan beberapa pohon dan merangkak keluar dari hutan. Ji Hao langsung merasakan kekuatan besar yang datang dari kura-kura air ini. 4 kuku menginjak tanah, setiap langkah kura-kura ini akan menyebabkan tanah bergetar untuk sementara waktu. Awan besar kabut berair dengan cepat berkumpul di sekitar kura-kura air, dan perlahan-lahan mengembun menjadi baju besi es tebal di tubuhnya. Seiring dengan suara angin kencang yang datang dari hutan lebat, 2 penyu air berukuran sama lainnya merangkak keluar dari hutan juga. Mereka telah membawa embusan angin dingin yang ganas, mengubah air hujan di tanah menjadi es tebal dan keras. Setelah itu lapisan es biru muda mulai menyebar ke arah dinding pagar lembah aliran dingin. Cahaya merah terang tiba-tiba melesat keluar dari dinding pagar. Kristal esensi api yang telah bertatahkan di dinding pagar telah melepaskan kekuatannya dan memancarkan cahaya merah yang besar. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar simbol mantra di dinding pagar menyemburkan cahaya api yang menusuk mata juga. Angin dingin yang dibawa oleh 3 kura-kura air, menghantam dinding pagar, bersama dengan es, dan menyebabkan ledakan yang menggelegar seketika. Kekuatan kristal esensi api dan es berbenturan satu sama lain di dinding pagar. Tanpa diragukan lagi,
Es mengambil keuntungan alami, tetesan hujan yang terus-menerus jatuh dari langit dengan cepat membeku karena angin dingin, berubah menjadi potongan es seukuran ibu jari dan menghantam dinding pagar, dan mengirimkan sejumlah besar percikan api ke segala arah, sambil tanpa henti mengkonsumsi kekuatan esensi api yang terkandung dalam kristal esensi api itu. Mencoba mencari tahu siapa yang bisa bertahan lebih lama. Katakan pada budak-budak itu untuk menambang lebih cepat. Teriak Jisia dengan bangga sambil menyilangkan tangannya di depan dadanya, lembah aliran dingin kita tidak memiliki banyak, tetapi kita tidak akan pernah kekurangan kristal esensi api. Aku ragu bahwa mereka bisa membawa kura-kura air sebanyak itu, dan melakukan perjalanan sejauh ini. Roger itu, Ji Ying menjawab. Seberkas cahaya berapi-api melesat keluar dari punggungnya, setelah itu Ji Ying melompat tinggi ke udara, melesat menuju tanah pertambangan yang lebih dalam di lembah, sambil meninggalkan serangkaian bayangan di belakang. Ji Hao tersenyum. Jisia benar, jika itu hanya tentang konsumsi daya, dengan dukungan tambang skala besar di lembah sungai dingin, kedua dinding pagar ini pasti akan menjadi mimpi buruk bagi semua jenis musuh. Ketiga kura-kura air itu telah menyemburkan udara dingin selama sekitar setengah jam, lalu perlahan mundur sambil terengah-engah. Qing Ying dan beberapa prajurit klan Qing Yi lainnya, yang berdiri di samping Ji Hao dan tetap diam selama ini, membuka busur panjang mereka dan menembakkan ratusan anak panah. Panah panjang yang telah diteteskan racun membelah hujan, menukik ke arah ketiga kura-kura air seperti tetesan air hujan. Ketiga kura-kura air itu dengan cepat menarik kepala, ekor, dan kaki mereka ke dalam cangkang mereka, yang telah ditutupi dengan baju besi es tebal. Panah panjang itu sedikit menggores baju besi es mereka tetapi gagal melukai bahkan sedikit dari tubuh mereka. Segera setelah itu, suara mendesis keluar dari hutan, dan sejumlah besar pohon mulai bergetar. Bersamaan dengan suara gesekan kecil, yang terdengar seperti sesuatu yang bergesekan dengan tanah, dua ular air raksasa bergaris erlahan menggeliat keluar dari hutan lebat. Meskipun Ji Hao telah melihat banyak jenis makhluk aneh di Southern Wasteland, termasuk banyak hewan raksasa dan kuat itu, dia masih tidak bisa menahan diri untuk terengah-engah karena terkejut ketika dia melihat dua ular ganas ini. Dengan apa mereka memberi makan ular-ular ini? Berapa banyak yang bisa mereka makan untuk satu kali makan? Ji Hao bahkan merinding, bahkan rambut terbaik di tubuhnya berdiri tegak. Dia tidak takut pada ular-ular itu hanya reaksi naluriahnya terhadap makhluk abnormal tertentu. Kedua tubuh ular air bergaris ini ditutupi garis-garis hijau dan coklat, kepala mereka hanya sebesar kura-kura air yang muncul sebelumnya, dan tubuh mereka luar biasa panjang dan tebal, ratusan bagian tubuh mereka yang panjang dari Zhang telah keluar dari hutan, tetapi Ji Hao tidak tahu pasti berapa lama sisa tubuh mereka yang masih berada di dalam hutan. Kedua ular air bergaris bergerak perlahan menuju lembah sungai dingin lalu berhenti di depan dinding pagar, dan perlahan mengangkat setengah tubuh mereka lurus ke atas, seperti dua pilar raksasa yang bahkan mencapai langit. Lebih dari 200 tubuh ular tinggi Zhang mulai bergoyang sedikit, lalu tiba-tiba dan gila-gilaan menabrak dinding pagar. Klan ular air juga terlibat dalam hal ini. Ji Zuo tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hao, kamu benar. Ular air dari klan ular air ini, kemanapun mereka pergi, tanah akan bergetar sepanjang jalan. Wilayah mereka terletak sangat jauh dari klan gagak api kita, bagaimana kita bisa percaya bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka selama perjalanan mereka ke sini?" Ular air itu hancur sambil mengaum, namun, akar pohon setebal tangki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdorong keluar dari tanah, membentuk jaring raksasa, yang memiliki radius bermil-mil, dengan cepat bergerak menuju kedua ular itu. Tubuh ular itu menghantam jaring akar dengan keras, dan memecahkan puluhan akar, menyebabkan suara letupan yang keras, sepertinya jaring akar tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatan kedua ular air itu sangat besar, mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan magis, tidak memiliki kemampuan khusus apapun, tetapi hanya dengan tubuh raksasa dan kekuatan besar mereka yang menakutkan, mereka bisa sangat merusak. Di dalam lembah uap dingin, dua manusia pohon berusia puluhan ribu tahun, yang dipanggil oleh teman Ji Hao, Freeman, untuk meminta bantuan sebelumnya, dan kemudian terpikat oleh Ji Hao dengan minuman keras dan membuat kesepakatan dengan King Fu dengan jenis sihir khusus tertentu, mulai meraung marah. Mereka membuka mata lebar-lebar di dalamnya, api hijau berkobar.
Akar pohon yang telah terdorong keluar dari tanah, tiba-tiba mengembang dari setebal tangki menjadi setebal 3 zang. Akar pohon raksasa menembus tubuh ular air dan mulai menggeliat di dalam tubuh mereka, dengan gila-gilaan mengekstraksi darah mereka. Kedua ular air itu meratap kesakitan, tubuh mereka yang luar biasa jatuh dengan keras ke tanah, berguling-guling dan berjuang, namun, akar pohon yang tak terhitung jumlahnya telah mengikat mereka dengan erat, kemanapun mereka melarikan diri, lebih banyak akar akan mencapai mereka. Sejumlah besar udara dingin kembali menyembur keluar dari hutan lebat. Kali ini, 20 lebih dari ratusan zang ular bertanduk raksasa panjang menggeliat keluar dari hutan. Di masing-masing kepala ular bertanduk ini, ada magi senior klan ular air hitam, yang melepaskan rasa kekuatan besar dan misterius dari tubuh mereka. Air hitam Qiyu, kamu tua akhirnya merangkak keluar dari sarangmu dan menunjukkan wajahmu. Mencibir dan berteriak Jizuo ke arah seorang pria tua yang sangat pendek dan kurus, seperti tongkat, yang telah berdiri di atas kepala ular bertanduk yang telah menggeliat di depan 20 ular bertanduk itu. Bagaimana mungkin aku tidak keluar? Anak-anak kami semua dianiaya dan dibunuh oleh klan gagak apimu, desah Blackwater Qiyu, yang memiliki wajah pahit alami. Blackwater Jiao, kami semua berpikir bahwa dia adalah anak yang sangat berbakat, tetapi kamu telah membunuhnya. Klan gagak apimu benar-benar sibuk akhir-akhir ini. Mencibir, Blackwater Qiyu kemudian mengarahkan jarinya ke Jixia dan Jihao dan berkata, kamu telah membunuh anak berbakat dari klan kami akan membuatmu membayar kembali setidaknya 10 kali. Misalnya, jika aku bisa melenyapkan salah satu garis keturunan Raja Penyihir dari klan Anda, maka kita akan seimbang. Jixia berdiri kokoh di dinding pagar dengan tangan disilangkan di depan dadanya, tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tua, jika kamu ingin membunuh orang lain, maka kamu harus siap untuk dibunuh terlebih dahulu. Anda ingin membunuh kami, dengan jumlah orang yang kecil ini. Suara langkah gemuruh datang dari lembah. Itu adalah Stone dan 5 teman batunya, yang tingginya antara 5 hingga 30 zang, Heng Luo dan sekelompok besar makhluk misterius yang hidup di hutan, kera dan 13 teman tingkat seniornya, dan Trimen dan 3 manusia pohon raksasa lainnya. Mereka semua perlahan berjalan ke dinding pagar. Di antara mereka, makhluk yang lebih kecil seperti Heng Luo dan Ape, langsung memanjat dinding pagar, dan dengan dingin menatap Blackwater Kui dan musuh lainnya. Sementara Stone dan makhluk raksasa lainnya, yang memiliki tubuh luar biasa yang bahkan jauh lebih tinggi dari dinding pagar, berdiri di belakang dinding pagar, mengaum dalam-dalam ke arah musuh di luar dinding pagar. Minuman keras benar-benar enak, kata Jihao dengan tulus, sambil mengangguk kepada sekelompok teman-temannya. Heng Luo, yang secantik bunga yang mekar, menutup mulutnya sendiri dan terkekeh. Minuman keras benar-benar enak, bukan? Semua orang menyukai minuman keras buah lezat yang dibuat oleh Jihao sendiri. Selama hari-hari ini, teman-teman Jihao, Heng Luo, Stone, Ape, dan Trimen telah merekrut lebih banyak makhluk roh dari hutan, meyakinkan mereka untuk tinggal di lembah sungai dingin, dan sebagai gantinya, lembah akan menyediakan sebanyak minuman keras yang mereka butuhkan. Secara total, lembah aliran dingin sekarang memiliki lebih dari 30 makhluk roh tingkat senior. Masing-masing dari mereka memiliki berbagai jenis kekuatan dan kemampuan khusus, termasuk kekuatan kayu, kekuatan bumi, kekuatan emas, dan kekuatan spiritual lainnya, dan juga menambahkan semua jenis kemampuan khusus yang telah mereka kembangkan berdasarkan kekuatan mereka. Oleh karena itu kekuatan masing-masing makhluk ini jauh lebih besar daripada magi manusia senior dengan level yang sama. Dengan bantuan semua makhluk ini, ditambah dengan Jizu, Jixia, prajurit klan gagak api lainnya dan budak pribadi Jihao, sapi besar, sapi kecil, harimau besar, harimau kecil, dan elang sayap, yang baru saja masuk ke tingkat senior belum lama ini, lembah sungai dingin telah mengumpulkan lebih dari 50 prajurit tingkat senior. Dengan begitu banyak prajurit dan pembantu tingkat tinggi, baik Jixia dan Jizuo tidak merasa stres saat menghadapi 3 klan yang dipimpin oleh klan ular air hitam dan baru saja melancarkan serangan mendadak di lembah. Bersamaan dengan ratapan keras dan bernada tinggi, 2 ular air bergaris raksasa, yang telah berjuang dengan gila-gilaan, akhirnya melepaskan diri dari akar pohon yang tak terhitung jumlahnya, dan sambil mengayunkan tubuh mereka mundur ke dalam hutan, sementara luka sedalam tulang di tubuh mereka tanpa henti menyemburkan darah keluar.
Dua manusia pohon berusia puluhan ribu tahun juga mengeluarkan raungan dalam. Tubuh mereka, yang telah bersembunyi di dalam lembah sungai dingin, dengan cepat berkembang menjadi setinggi 600 zang. Tubuh mereka yang menjulang tinggi dengan gila-gilaan melambaikan cabang dan akar seukuran tangki yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan menutupi seluruh tanah dan langit, bahkan menyebabkan siang hari di sekitar lembah sungai dingin menjadi jauh lebih redup. Mereka sangat tidak puas bahwa kedua ular air itu baru saja melepaskan diri dari akarnya. Mereka hanya melahap darah ular air untuk menyerap kekuatan di dalam darah dan dalam rentang waktu yang singkat ini, Merea telah menyerap sejumlah besar kekuatan, dan mendapatkan banyak manfaat. Jika ular bertanduk itu dan magi senior klan ular air hitam tidak tiba-tiba muncul, kedua manusia pohon itu akan mengejar kedua ular air ke hutan, dan tidak akan pernah menyerah mengejar mereka sampai mereka membunuh kedua ular air itu. Sial, siapa bilang lembah aliran dingin memiliki 10 magi senior? Teriak Blackwater Kiyu. Dia kemudian mulai dengan kejam mengutuk yang telah memberinya informasi yang salah. Tanah sedikit bergetar, 7 kura-kura air lainnya perlahan merangkak keluar dari hutan. 20 prajurit tingkat senior dan Magus Priest berdiri di atas kepala kura-kura raksasa ini. Ditambah dengan 3 kura-kura air, yang telah muncul sebelumnya dan mencoba memecahkan tembok pagar, klan ini telah mengirim 30 pejuang tingkat senior ke lembah sungai dingin secara total. Tepat setelah 7 kura-kura air keluar dari hutan, 3 ular air raksasa lainnya menggeliat keluar dari hutan, dan 10 penyihir senior berdiri di atas kepala mereka. Total 5 ular air, Ji Zuo menjelaskan kepada Ji Hao dengan suara rendah, ini adalah jumlah ular air terbesar yang dapat mereka kirim pada satu waktu. Ular air raksasa ini sangat sulit untuk dipelihara. Seluruh klan ular air hanya membesarkan kurang dari 20 ular air dengan semua kekuatan mereka telah mengirim 5 dari mereka ke sini kali ini harus menjadi semua kekuatan bertarung yang tersedia dari mereka. 3 spanduk dengan totem yang dilukis di atasnya telah berkibar di udara. Seiring dengan serangkaian suara retak cabang, 3 ular bertanduk yang sangat besar, lebih dari 105 zang, perlahan menggeliat keluar dari hutan. Berdiri di atas kepala ular bertanduk ini, ada 20, pendek dan kurus, pendeta magus tingkat senior klan ular air hitam, masing-masing dari mereka memegang tongkat tulang berbentuk dan warna yang berbeda. Kamu punya beberapa bola, teriak Jisia dengan kasar, klanmu sedang diserang oleh klan kami sekarang, dan prajuritmu telah sekarat dalam pertempuran. Beraninya kamu mengirim semua prajurit elit dan pendeta magus ini ke sini untuk menyerang lembah sungai dingin ini. Blackwater Kui tertawa aneh sambil perlahan mencabut pedang tipis, yang hampir sepanjang tinggi tubuhnya sendiri. Dia kemudian mengarahkan ujung pedang ke arah Jisia dan berkata, jadi apa? Ketika kami menyerang lembah ini, tidak peduli bagaimana situasinya, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan Anda. Kami tidak akan mundur sampai kami masuk ke lembah ini. Diikuti oleh suara mendesis yang keras, kelima ular air bergaris membuka rahang mereka bersama-sama dan bernapas dalam-dalam ke tanah. 5 kolom air langsung naik tinggi ke udara, lalu masuk ke perut ular air melalui mulut mereka. Tubuh ular air dengan cepat membengkak, berubah menjadi bola besar yang tak tertandingi, sementara cairan kental terus-menerus menetes dari sudut rahang mereka. Pertahankan dengan kekuatan penuh. Geram Ji Zuo sambil menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. King Fu dan puluhan magus Priest lainnya berdiri di belakang dinding pagar dalam barisan dan mulai mempesona mantra, mengaktifkan semua simbol mantra di dinding pagar. Sekelompok besar budak berlari di antara dinding pagar dan tempat pertambangan, membawa keranjang batu giok dan kristal esensi api ke dalam formasi sihir yang diatur oleh King Fu di belakang dinding pagar, memberikan kekuatan ke seluruh dinding pagar. Dalam rentang beberapa napas, lebih dari 10.000 keping kristal esensi api dan 30.000 keping batu giok telah menghilang ke dalam formasi sihir. Pada saat yang sama, dinding pagar tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah yang menusuk, sepanjang 3 zang, yang melesat keluar dari permukaan dinding pagar. Wajah Blackwater Kiyu dan yang lainnya dengan cepat menjadi gelap. Mereka tahu bahwa lembah sungai dingin memiliki tambang yang kaya, tetapi mereka bahkan tidak pernah bisa membayangkan bahwa tambang ini bisa sekaya ini. Untuk menghancurkan lembah yang memiliki puluhan petarung tingkat senior, dan formasi sihir pertahanan yang kuat, menambahkan fakta bahwa dinding pagar besar didukung oleh kristal esensi api yang terus masuk, berapa biayanya?
Ular air api kemudian membuka rahang mereka, meremas tubuh mereka dan air dalam jumlah besar langsung keluar dari tubuh mereka dalam bentuk 5 naga air. Dengan kekuatan dan kekuatan ular air, 5 naga air hitam tampak hidup. Mereka menabrak dinding pagar, dan segera menyebabkan tanah bergetar. Cahaya berapi-api yang dipancarkan oleh dinding pagar bergetar untuk sementara waktu, dan Ji Hao dan yang lainnya yang telah berdiri di dinding pagar juga merasakan guncangan dari bawah kaki mereka, hampir jatuh ke tanah. Puluhan kura-kura air raksasa berteriak ke langit secara bersamaan, lalu menghembuskan udara dingin dalam jumlah besar. 15 ular bertanduk dengan liar membuka rahang mereka juga, dan mengeluarkan duri es dan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, semua magi dan magus Priest tingkat senior bergerak bersama-sama, melemparkan semua jenis sihir dan meluncurkan semua jenis serangan. Kekuatan mereka berubah menjadi awan besar asap hitam dan kabut berair, dengan cepat mendorong menuju lembah sungai dingin. Tembak, bunuh yang itu, teriak King Ying sambil mengarahkan jarinya ke junior magi tingkat puncak, yang mengenakan cangkang kura-kura tebal. 3 prajurit klan King Yi menarik busur panjang mereka terbuka ke arah prajurit yang telah ditunjukkan oleh King Ying. Sejumlah besar panah yang sangat beracun menukik di udara dan menempel tebal di tubuh prajurit itu. Junior magi itu meringkuk tubuhnya ke dalam cangkang kura-kura yang dia kenakan, dan menghindari 99% dari panah yang ditembakkan ke arahnya, namun, panah terakhir diam-diam melesat dan menusuk telapak tangan kirinya yang belum disembunyikan ke dalam cangkang. Junior magi melolong kesakitan, menekan luka di tangan kirinya yang mulai menyemburkan darah hitam, melompat turun dari dinding pagar dan mencoba melarikan diri. Namun, dia hanya membuat 5 zang jauh sebelum Ji Hao mengeluarkan raungan hebat dan mengeluarkan sepasang sayap yang berapi-api, yang mulai bergetar hebat tepat setelah mereka meledak dari punggung Ji Hao. Ji Hao menyusul junior magi itu bersama dengan embusan angin panas yang ganas dan serangkaian bayangan, seperti hantu yang marah. Bersama dengan suara melengking, tombak panjang yang terbungkus api yang menyala-nyala, menusuk ke arah junior magi, menusuk cangkang kura-kura setebal setengah kaki dan menembus dadanya. Kebakaran, api menyembur dari seluruh tubuh junior magi, yang tertusuk oleh penyebaran panjang, dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi obor berbentuk manusia. Puluhan junior magi tingkat puncak klan ular air hitam elit bergegas bersama, melambaikan kata-kata panjang berbentuk aneh yang telah mereka pegang di tangan mereka, mengikuti beberapa gerakan aneh, diam-diam menusuk ke setiap bagian vital tubuh Ji Hao. Armor ketat Ji Hao tiba-tiba memancarkan lapisan cahaya yang jernih, dan beberapa bunga teratai seukuran kepalan tangan muncul di permukaan baju besi. Semua puluhan pedang yang menusuk ke arah Ji Hao dipantulkan oleh cahaya yang jernih namun terang, begitu mereka menyentuh cahaya. Serangan balik kekuatan yang besar membuat puluhan musuh bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, kaki mereka semua terhuyung-huyung saat ini. Mati, kasar Ji Hao, sementara dia mengayunkan tombak panjang yang dipegang di tangannya ke samping, meninggalkan jejak cahaya berapi-api berbentuk busur di udara. Tanpa sadar, Ji Hao telah mengikuti busur misterius yang dia gambar ketika pria misterius itu mengendalikan tubuhnya dan meluncurkan pembukaan langit. Temukan celah dan serangnya, ini akan memungkinkan seseorang untuk mematahkan segala jenis serangan di dunia. Pembukaan langit sangat misterius dan kuat. Ji Hao dengan mudah mematahkan formasi pertahanan yang dibuat oleh beberapa orang ini dengan kurang ajar, dengan tombak panjang, ujung tombak secara akurat menyapu tenggorokan mereka, mengeris semua kepala mereka dari tubuh mereka. Sejumlah besar darah yang menyala-nyala menyembur keluar dari leher mereka yang patah. Puluhan junior magi klan ular air hitam elit langsung jatuh ke tanah, dan tubuh mereka mulai bergerak-gerak. Segera, seluruh tubuh mereka ditelan oleh nyala api, dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Bunuh anak ini, tidak, tangkap dia hidup-hidup, hidup, teriak Blackwater Kyu sambil berdiri di atas satu kepala ular bertanduk raksasa jauh dari dinding pagar, dan menemui jalan buntu dengan Ji Zuo. Matanya bersinar terang, dengan hati-hati mengamati seluruh situasi pertarungan ini, melihat Ji Hao tiba-tiba melompat turun dari dinding pagar, dia berteriak kaget. Diikuti oleh suaranya, 20 prajurit klan penyu air, yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat besar bergegas. Sambil berlari, mereka mengangkat kapak berat berbentuk aneh tinggi-tinggi, menebas ke arah kepala Ji Hao.
Semua prajurit klan penyu air ini adalah junior magi elit tingkat tinggi, bahkan tingkat puncak. Kapak berat yang dipegang di tangan mereka telah membawa sejumlah besar kabut berair dan udara dingin ketika mereka masih jauh puluhan zang dari tubuh Ji Hao. Kabut berair dan udara dingin itu dengan cepat berubah menjadi lebih dari 20 gelombang udara berbentuk kura-kura air raksasa seukuran batu kilangan, menghantam Ji Hao. Kekuatan air prajurit klan penyu air berasal dari kekuatan garis keturunan binatang purba, Kui Water Turtle. Mereka memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan kekuatan fisik yang hebat ditambah dengan kemampuan khusus yang lahir secara alami dari kontrol air. Meskipun kekuatan mereka tidak memiliki terlalu banyak fleksibilitas, mematikan dari serangan langsung dan lampu khusus mereka sangat besar. Menghadapi lebih dari 20 gelombang udara berbentuk kura-kura air yang kuat, Ji Hao tertawa terbahak-bahak, berdiri diam dan membusungkan dadanya. Armor ketat yang dibuat oleh Po memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, bahkan prajurit elit klan Jia dari Blood Fang tidak dapat mematahkan baju besi ini, belum lagi junior magi ini di sini. Lebih dari 20 gelombang udara menghantam dada Ji Hao bersama dengan tetesan hujan yang digulung oleh mereka, memercikkan tetesan air dalam jumlah besar ke segala arah, namun, Ji Hao tidak bergerak sedikit pun. Mati, teriak Ji Hao lagi. Sebuah bola cahaya berapi-api tiba-tiba menyala di sekitar dadanya. Pada saat yang sama, bola api lengket berwarna merah keemasan meledak dari mulutnya bersama dengan ledakan yang menggelegar. Nafas gagak emas kemampuan khusus ketiga yang diperoleh Ji Hao dari kekuatan garis keturunannya. Nyala api yang telah terkumpul di dadanya adalah nyala api sejati, yang berasal dari matahari. Meskipun garis keturunan gagak api telah menjadi sangat tipis pada hari-hari ini, kekuatan garis keturunan Ji Hao sebagian besar telah ditingkatkan ketika dia melakukan 9 matahari di atas langit upacara persembahan darah. Oleh karena itu, nyala api yang dimuntahkan olehnya sekarang terasa sedikit seperti nyala api yang sangat kuat yang akan datang dari paruh gagak emas kuno. Bola besar cahaya berapi-api berubah menjadi dinding berapi-api setinggi puluhan zang dan didorong ke depan. Setiap inci tanah yang dilewati dinding yang berapi-api, tanah langsung meleleh menjadi cairan seperti kaca. 20 prajurit klan penyu dibakar menjadi abu bahkan sebelum mereka bisa meratap. Selain itu, ratusan penyihir pemula biasa telah dibakar menjadi kepulan asap oleh dinding yang menyala-nyala juga. Siapa lagi? Teriak Ji Hao akan melambaikan tombak panjang kayu murbei yang diwariskan yang dia pinjam dari Ji Zuo. Dengan satu gerakan, puluhan berkas cahaya berapi-api melesat keluar dari ujung tombak, yang membakar sekelompok musuh seperti semut dalam area radius ratusan zang, yang telah bergegas menuju Ji Hao, menjadi abu, sementara mereka melolong dan berjuang dalam api. Beraninya kamu menyerang lembah aliran dingin. Kalian semua akan mati. Mengandalkan kekuatan pertahanan yang luar biasa dari baju besi ringan yang dibuat oleh Po, Ji Hao tanpa rasa takut melesat di kerumunan puluhan ribu musuh menuruni dinding pagar, sambil melambaikan tombak panjang dan mengeluarkan berkas cahaya berapi-api seperti tetesan air hujan. Setiap kali dia melepaskan tombak, ratusan musuh, yang berdiri di jalannya, akan dibakar dan dibakar menjadi abu, kemudian akhirnya menghilang di udara. Ini adalah hari ketiga setelah ketiga klan melancarkan serangan mendadak di lembah Sungai Dingin. Dinding pagar lembah tetap diam, namun, banyak musuh telah mati di bawah serangan balik kuat yang telah diluncurkan oleh Ji Hao dan yang lainnya. Hanya jumlah junior magi yang telah mati di tangan Ji Hao lebih dari 300, sementara penyihir pemula biasa yang tak terhitung jumlahnya telah dibakar oleh Ji Hao. 300 majus junior. Di klan Southern Wastelen manapun, ini akan menjadi angka yang cukup untuk menghancurkan hati para tetua dan pendeta magus itu. Tetapi di lembah Sungai Dingin, Ji Hao telah membunuh seluruh 300 junior magi hanya dalam 3 hari, sendirian. Air hitam Qiyu dan semua tetua klan lainnya telah memelototi Ji Hao, bahkan bola mata mereka telah berubah menjadi warna merah darah, dan dipenuhi dengan kebencian. Seorang pendeta penyihir klan ular air hitam berteriak marah, melemparkan tongkat yang terbuat dari tulang ular hitam ke arah Ji Hao. Tongkat tulang ular berubah menjadi seberkas cahaya hitam di udara dan melesat ke arah Ji Hao. Sebelum Ji Hao bisa bereaksi, seorang tukang batu mengeluarkan raungan keras dan melemparkan batu raksasa dari lembah uap dingin. Batu raksasa itu memblokir seni cahaya hitam ratusan zang jauh dari Ji Hao,
setelah itu batu dan cahaya hitam itu tersebar dan menghilang secara bersamaan. Di balik dinding pagar, beberapa manusia batu, manusia pohon, dan 3 teman kera yang memiliki tubuh raksasa seperti kera, telah mengarahkan pandangan mereka pada Ji Hao, berkonsentrasi untuk melindunginya dari segala macam bahaya mematikan. Meskipun ketiga klan telah memanfaatkan jumlah magi senior, itu tetap tidak membuatnya lebih mudah untuk menangkap dan membunuh Ji Hao. Belum lagi kekuatan pertahanan luar biasa yang dimiliki Ji Hao. Tombak panjang kayu Murbei Jizuo yang dia pegang di tangannya memungkinkan dia kekuatan serangan besar yang tidak lebih lemah dari penyihir senior. Ji Hao bisa dianggap sebagai makhluk aneh yang telah mengubah seluruh medan perang menjadi berantakan. "Bunuh kecil itu!" teriak Blackwater Kyu. Pada saat yang sama, ular bertanduk yang telah diinjak-injak olehnya tiba-tiba melesat keluar, dan pedang tajam yang dipegang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi puluhan hembusan angin hitam yang ganas dan dingin, bertiup ke arah Jizuo. Begitu Blackwater Kyu bergerak, semua magi senior dari ketiga klan, yang telah berdiri di belakangnya bergerak bersama-sama. Masing-masing dari mereka telah menemukan diri mereka sebagai lawan dan melancarkan serangan. Mengandalkan keuntungan dari sejumlah orang, mereka mencoba yang terbaik untuk membuat semua petarung tingkat senior lembah aliran dingin sibuk, dan menciptakan peluang bagi magi senior mereka sendiri untuk membunuh Ji Hao. Mereka telah mencoba ini dalam 3 hari terakhir untuk beberapa kali. Kali ini, Blackwater Kyu dan magi senior lainnya juga berhasil menjaga semua tangan petarung tingkat senior lembah aliran dingin penuh, dan semua prajurit tingkat senior lainnya di pihak mereka melesat ke arah Ji Hao. Namun, Ji Hao sedikit membalikkan tubuhnya, membiarkan salah satu pedang panjang magi senior menembus dadanya. Pada saat yang sama, dia menusukkan tombak panjang ke depan dan menusuk dada magi senior. Lapisan cahaya terang yang keluar dari armor ringan berputar di sekitar tubuh Ji Hao. Sama seperti sebelumnya, Ji Hao tidak terluka sedikit pun. Tidak seperti Ji Hao, magi senior, yang dadanya telah ditusuk oleh Ji Hao dengan tombak panjang, dikirim terbang mundur sambil batuk darah. Dia hanya mundur beberapa langkah, ketika Qing Ying, yang telah berdiri di dinding pagar diam-diam, menembakkan panah beracun panjang dan menembus emta kanannya. Para majus senior tidak melihat ini akan datang, dia melolong keras kesakitan, tetapi segera, suaranya memudar, panah Qing Ying telah menembus otaknya dalam-dalam, langsung membunuhnya. Setelah 3 hari bertarung, penyihir senior pertama telah meninggal. 7 hari kemudian, situasi perang lembah aliran dingin mulai menurun bagi penduduk lembah. 1200 manusia batu hitam tinggi Zhang telah bergabung dengan tim musuh. Seluruh tubuh manusia batu ini terbuat dari batu bulan hitam, dan masing-masing dari mereka memiliki tanda budak merah yang dicap di dahi mereka. Jelas, mereka semua adalah budak di bawah kendali seseorang. Ho! Diiringi raungan gila, salah satu manusia batu hitam menghantam tanah dengan kedua tangan. Seketika, ratusan bukit tinggi Zhang menyusut dengan cepat, dan mengembun menjadi bola batu bundar yang memiliki radius 1 Zhang. Manusia batu itu kemudian melambaikan tangannya dengan marah ke udara dan melemparkan bola batu ke arah dinding pagar. Gerakannya sangat cepat, lengannya bahkan meninggalkan beberapa bayangan di udara, dan bola batu itu melesat ke arah dinding pagar dengan kecepatan, yang bahkan Ji Hao tidak bisa melihat dengan jelas, lalu mengenai dinding pagar bersama dengan ledakan yang menggelegar. Bang! Dinding pagar bergetar hebat. Kekuatan manusia batu itu sangat besar, dikombinasikan dengan simbol-simbol mantra aneh itu, yang bersinar di permukaan bola batu, itu memiliki efek besar pada formasi sihir pagar yang telah menopang dinding pagar. Hanya dengan satu tembakan, kekuatan formasi sihir pagar sebagian besar telah diturunkan. Budak pertambangan berlari kencang, membawa sejumlah besar kristal esensi api dan potongan batu giok ke dalam formasi sihir pagar. Simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekitar kristal esensi api dan potongan batu giok, yang telah menumpuk menjadi bukit kecil, terus berubah menjadi kekuatan besar dan mengisi kembali kekuatan dinding pagar. Namun, semua orang bisa dengan jelas melihat lubang seukuran kepala manusia di dinding pagar, yang ditinggalkan oleh benturan dari bola batu yang dilemparkan oleh manusia batu hitam. Meskipun ini hanya lubang kecil, itu membuktikan bahwa musuh sudah memiliki kekuatan yang diperlukan untuk masuk ke lembah sungai dingin. Klan ular air hitam tidak akan pernah memiliki kekuatan yang cukup untuk memperbudak makhluk kuat seperti ini.
kata Jizuo sambil menggertakkan giginya, melihat 12 manusia batu di luar dinding pagar, dan beberapa manipulator manusia batu aneh, yang berdiri di belakang manusia batu itu, mengenakan jubah hitam, seluruh tubuh mereka terbungkus lapisan kabut hitam samar, dan melanjutkan, kami, klan gagak api dan klan ular air hitam, saling mengenal dengan sangat baik, mereka tidak akan pernah bisa memperbudak makhluk-makhluk ini, mereka juga tidak mampu memberi makan manusia batu raksasa ini. Saat Jizuo berbicara, ke-12 manusia batu melancarkan serangan mereka secara bersamaan. Mereka mengumpulkan sejumlah besar pasir dan batu dari tanah, memadatkannya menjadi bola batu, dan melemparkannya ke dinding pagar. Suara swooshing yang teredam tidak pernah berhenti. Percikan api dikirim ke segala arah ketika bola-bola batu itu menghantam dinding pagar bergetar hebat, dan pecahan dari segala ukuran jatuh dari dinding pagar, sesekali. Meskipun lembah aliran dingin memiliki cukup batu giok dan esensi api untuk mengisi kembali kekuatan dinding pagar, dengan kecepatan yang diserang oleh manusia batu hitam ini, pagar itu hanya akan bisa bertahan selama sebulan, setelah itu akan benar-benar hancur oleh manusia batu ini. Stone dan teman-temannya meraung marah di balik tembok pagar, mereka memukuli dada mereka sendiri dan berteriak memprovokasi ke arah manusia batu hitam di luar tembok pagar. Diiringi dengan raungan mereka yang dalam, simbol mantra yang sederhana dan kuno, berbentuk alami muncul dari tubuh Stone dan teman-temannya. Segera, sejumlah besar lumpur mulai menyembur keluar dari tanah, hingga ke dinding, dan menutupi seluruh dinding pagar. Setelah permukaan dinding pagar ditutupi lumpur, itu berubah menjadi lapisan batu keras. Tetapi lapisan batu ini tidak sekuat badan asli dinding, puluhan potongan batu panjang Zhang akan langsung hancur menjadi abu setelah bola batu menghantam dinding pagar. Stone dan teman-temannya tanpa henti mengumpulkan lumpur yang menyembur keluar dari tanah, dan menumpuk menjadi lapisan batu baru, sementara di satu sisi manusia batu hitam dengan gila-gilaan melemparkan bola batu ke arah dinding pagar. Lapisan batu di dinding pagar terus menjadi lebih tebal juga, dengan demikian, lapisan batu dan serangan Black Stone Man telah mencapai keseimbangan yang agak kasar. Jizuo dan Ji Xia tersenyum bersamaan. Meskipun para tukang batu balke ini masih menjadi ancaman besar bagi lembah sungai dingin, dengan bantuan Stone dan teman-temannya, mereka setidaknya bukan ancaman yang akan segera terjadi. Dengan penambahan lapisan batuan yang terus-menerus, para tukang batu hitam itu membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk masuk ke lembah sungai dingin. Hao, ikutlah denganku, kata Jizuo sambil menyeret lengan Ji Hao, dan memimpin Ji Hao dan Ji Xia lebih dalam ke lembah. Suara teriakan keras yang tampaknya bahkan mengguncang langit, datang dari luar lembah, menyebabkan puluhan ribu musuh melancarkan serangan mereka ke arah dinding pagar, sambil berteriak. Cahaya terang yang menyala melesat keluar dari dinding pagar. Setiap musuh yang berani mendekati tembok pagar akan dibakar oleh api magis khusus klan gagak api. Udara yang mengelilingi dinding pagar telah menjadi sangat tebal, bahkan junior magi tingkat puncak hampir tidak bisa memanjat ke dinding pagar, namun, menghadapi prajurit klan gagak api yang menjaga tembok pagar, mereka semua telah dipukuli dan jatuh bahkan sebelum mereka berhasil di atas tembok. Tapi kali ini, orang-orang batu hitam itu bergabung dengan serangan. Para prajurit klan gagak api itu harus memperhatikan bola batu raksasa yang dilempar, satu demi satu. Kadang-kadang, beberapa prajurit yang ceroboh akan terluka oleh bola-bola batu ini, dan musuh akan langsung memanjat dari bagian-bagian dinding pagar yang dijaga oleh prajurit yang terluka ini. Situasi pertempuran telah berubah menjadi sangat serius untuk lembah sungai dingin. Sudah 7 hari, saya belum mendapat kabar dari Gunung Hitam Emas, jauh di dalam lembah, kata Jizuo dengan suara dingin sambil menatap mata Ji Hao dengan serius, yang berarti, saya telah kehilangan kontak dengan Gunung Hitam Emas. Saya telah mengirim beberapa prajurit, menyuruh mereka untuk menyelinap keluar dari lembah, kembali ke Gunung Hitam Emas, dan mengirim pesan kembali. Kakek telah meninggalkan sihir pelacakan di tubuh mereka. Sihir menunjukkan bahwa mereka telah terbunuh ketika mereka mendekati Gunung Hitam Emas, kata Ji Xia. Seseorang ingin kita mati di sini, tua itu, Blackwater Qiu benar, kata Jizuo dengan tenang. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Xia kemudian berkata dengan suara yang dalam, kami tidak dapat mengirimkan pesan apapun ke Gunung Hitam Emas, tetapi saya mendapat pesan dari Jisoo,
yang dikirim oleh Gagak Api. Dia mengharuskan kami untuk mengirim sejumlah besar kristal batu giok dan esensi api ke Gunung Hitam Emas, mengatakan bahwa mereka membutuhkan sumber daya ini untuk membantu pertarungan hebat melawan klan ular air hitam. Tanpa kristal esensi batu giok dan api itu, bagaimana kita bisa mempertahankan lembah sungai dingin? Teriak Ji Hao dengan marah, dia hampir kesal dengan persyaratan konyol ini. Mereka telah kehilangan kontak dengan Gunung Hitam Emas, tetapi Jisoo dapat dengan mudah mengirim pesanan untuk meminta lebih banyak sumber daya, bahkan seorang idiot bisa tahu apa yang terjadi di sini. Meskipun Jisoo adalah pemimpin prajurit klan Gagak Api, dia tidak bisa melakukan ini semua sendirian. Jelas, klan Bifang terlibat dalam hal ini. Bagaimana jika kita keluar dari lembah dan mundur ke Gunung Hitam Emas? Jisia menamparkan dirinya sendiri setelah dia mengeluarkan kalimat ini. Breakout dan menarik. Dalam situasi ini, di mana pihak musuh memiliki lebih banyak magi senior daripada pihak mereka sendiri, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk keluar dari lembah, mereka hanya akan mati di sana. Lembah aliran dingin memiliki sistem pertahanan yang lengkap, dan jika, bahkan sistem pertahanan yang kuat ini akan gagal mempertahankan lembah, maka meninggalkan lembah dan melarikan diri sama dengan bunuh diri. Dan, Abamu tidak bisa pergi. Kata Jizuo dengan serius sambil menatap Ji Hao, Abamu tidak pernah kalah selama bertahun-tahun. Jika dia meninggalkan lembah dan melarikan diri, setelah menerima perintah yang membutuhkan sumber daya dari Jisoo, jika klan Gagak Api akan kalah dalam pertarungan, akhirnya, Abamu akan menjadi orang yang mengambil semua kesalahan. Jadi apakah itu berarti kita harus berurusan dengan musuh di luar sana, yang telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat, hanya dengan apa yang kita miliki sekarang? Ji Hao mengerutkan kening dan berkata, 12 manusia batu hitam muncul di pihak mereka hari ini, siapa yang tahu apa yang akan muncul beberapa hari kemudian. Karena itu, Hao, satu-satunya harapan kami sekarang ada padamu, kata Jizuo dingin, kamu cukup dekat dengan Men-Men, cobalah meminjam pasukan darinya. Hanya ribuan prajurit dari negeri Zurong, negara dewa, yang dapat melenyapkan seluruh klan ular air hitam. Murid Ji Hao tiba-tiba bersinar, dan dia mengangguk lalu diam-diam. Jizuo mengeluarkan peta kulit, menunjuk ke tempat tertentu di peta dan berkata, klan Gagak Api terletak di timur Laut Wastelen Selatan, sangat jauh dari negara Zurong. Jika kita ingin sampai ke negara Zurong dalam waktu singkat, kita harus melalui formasi sihir transportasi. Klan Bifang memiliki formasi sihir pengangkut yang langsung mengarah ke negara Zurong, tetapi kamu tidak bisa pergi ke klan Bifang. Klan lain tidak dapat diandalkan saat ini. Untungnya, aku tahu formasi sihir pengangkut lainnya. Setelah 1/4 jam, Ji Hao menginjak-injak gunung yang terletak di belakang lembah, dan menyelinap keluar dari lembah aliran dingin, melesat ke arah selatan dengan kecepatan tertingginya. Bersambung.